Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pancasila yang beranggotakan saya Rizky Sintaferani. Ada rekan saya yang bernama Nama saya Gina Salsadila Maulidia. Nama saya Vincentia Maria Launpiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti 5, sila memiliki arti asas atau dasar atau aturan. Jadi, Pancasila memiliki 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi dasar yang bersifat aturan yang bagaimana cara kita hidup dan juga mengatur pemerintahan negara. Samping saya ini ada apa isi dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke menu utama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Yang paling bawah di sini ada Pancasila, dan di tiang-tiang penyangganya ini kita sebut tiang-tiang penyangga. Nah, di sini itu ada Undang-Undang 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, dan yang paling atas itu ada negara. Nah, kalau kita ambil tiangnya secara paksa bisa berjalan normal atau utuh. Walaupun keseimbangannya sedikit terganggu, tapi kalau kita ambil secara paksa, yang paling bawah sebagai landasan dasar negara kita, maka otomatis sekuat apapun tiang penyangganya, pasti negara tersebut akan ambruk. Itulah pentingnya dasar negara. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sih kenapa setiap 5 tahun sekali selalu mengadakan pemilu? Seperti pemilihan presiden, DPR, DPD, MPR, dan lain-lain. Karena itu semua sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Nah, mengapa ada undang-undang ini? Undang-undang ini berdasarkan pada Pancasila. Maka Pancasila berperan sebagai dasar negara, menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, tidak ada kebijakan apapun bagi negara atau tidak ada aturan apapun yang dibuat negara itu yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau bertentangan dengan Pancasila, maka itu akan dicabut atau dihilangkan. Bagaimana cara undang-undang atau aturan yang dibuat pemerintah itu tidak bertentangan dengan Pancasila? Dengan mengajukan kepada MK, Mahkamah Konstitusi, nanti MK yang akan mengajui undang-undang tersebut, apakah undang-undang tersebut sesuai dengan aturan Pancasila atau tidak. Jika tidak, maka undang-undang tersebut bisa dihilangkan atau dicabut. Dan ada beberapa contoh kasus penyimpangan Pancasila. Sila pertama, Bom Bali 1. Contoh kasus penyimpangan pada sila pertama ini adalah aksi terorisme yang terkenal yang terjadi pada tahun 2002 di Bali. Aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme sebesar sepanjang sejarah di Indonesia. Ini terjadi pada 3 peristiwa sekaligus, membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur. Dan bom Bali itu didasarkan pada agama sehingga menyalahi Pancasila. Selanjutnya contoh penyimpangan sila kedua, ketidakadilan karena hutang bagi rakyat kalangan bawah. Salah satu kasus yang pernah ada dan menjadi salah satu pelanggaran dalam sila kedua ini adalah usaha pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat terutama yang berasal dari kalangan bawah karena merasa digenjot untuk membayar, dan itu sama saja seperti membuat rakyat kecil mensubsidi pengusaha kaya yang sekarang mengemplang BLBI. Hal ini menimbulkan ketidakadilan. Sila ketiga, Organisasi Papua Merdeka.
Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila ketiga karena ingin berpisah dari bangsa Indonesia. Sila keempat, ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya beberapa tahun silam, orang yang dikatakan mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jejuri besi, mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun, hanya karena mencuri kakao seharga Rp2.000 saja. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik negara miliaran rupiah hanya ditahan selama 1-2 tahun, bahkan tidak diselidiki. Hal ini memang ironis, tapi memang ada di Indonesia, merupakan salah satu pelanggaran berat Pancasila. Sila kelima, perbedaan kehidupan warga ibu kota dan Papua. Pelanggaran dari sila kelima ini bisa dilihat dari perbedaan kehidupan antara masyarakat kota Jakarta dan Papua. Walau mungkin sama-sama warga Indonesia, tetap saja warga Jakarta dan Papua ini berbeda. Di Jakarta semua infrastruktur dibangun merata, sedangkan di Papua pembangunan belum rata dan masih banyak yang menggunakan koteka. Dengan masih adanya penyimpangan-penyimpangan seperti ini, tandanya belum seluruh masyarakat Indonesia memahami betul nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan supaya seluruh masyarakat Indonesia dapat menghargai dan menghormati sesama manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila, supaya dapat mendidik masyarakat khususnya mahasiswa supaya bermoral yang baik. Cukup sekian dari materi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dari materi ini. Kami dari kelompok Pancasila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.